Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Garsina Gaisani Yumni M Farm Science dengan nomor induk dosen nasional 0631039302. Saat ini saya menjadi dosen tetap di program studi sarjana farmasi Fakultas Farmasi Universitas Wahid-Hasim Semarang. Saat ini saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diadakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini saya buat dalam rangka pembuatan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT yang merupakan bagian dari dokumen pendukung untuk proses kelayakan saya. Proses ini akan saya jadikan pembelajaran untuk terus berkontribusi di dalam dunia pendidikan, terutama di bidang kefarmasian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Tridharma Pendidikan, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester di dalam mata kuliah Analisis Farmasi Instrumentasi. RPS ini telah disusun berdasarkan dengan KKNI dan standar perguruan tinggi, mencakup definisi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, metode, dan sistem evaluasi. Mata kuliah Analisis Farmasi Instrumentasi dengan kode FA C2 C4 W08 merupakan mata kuliah wajib dengan beban SKS yaitu 2 yang diselenggarakan di semester genap. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat yaitu Kimia Farmasi Analisis. Definisi mata kuliah ini adalah mata kuliah Analisis Farmasi Instrumentasi merupakan cabang ilmu kimia farmasi yang mempelajari interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi untuk tujuan analisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Interaksi gelombang radiasi elektromagnetik dengan materi menjadi fokus utama dalam prinsip berbagai macam instrumen penelitian. Fokus dari mata kuliah ini adalah melatih mahasiswa untuk menguasai berbagai macam teknik instrumentasi untuk analisis obat, bahan baku, formulasi yang sesuai dengan standar yang berlaku. Capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam proses perancangan, pembuatan, dan penjaminan mutu sediaan farmasi. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis senyawa farmasi menggunakan instrumen modern dan menginterpretasi dengan data yang diperoleh. Capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu 1. Menjelaskan prinsip dasar instrumentasi analisis, 2. Menerapkan teknik instrumental untuk analisis kualitatif dan kuantitatif, senyawa obat, bahan baku farmasi, dan produk jadi. Yang ketiga, mampu mengevaluasi dan memilih metode yang tepat sesuai dengan sampel yang ada. Dan yang keempat, memahami perkembangan teknologi terutama di dalam bidang instrumen analisis. Media pembelajaran yang saya gunakan untuk mata kuliah ini adalah meliputi RPS, handout materi, studi kasus, dan kuis yang semuanya dapat mahasiswa akses di dalam e-learning Unwahas. Metode pembelajaran yang kami gunakan di mata kuliah Analisis Farmasi Instrumentasi diantaranya adalah ceramah interaktif, di mana dosen akan menyampaikan materi baik itu secara luring maupun daring dengan melibatkan partisipasi aktif dari mahasiswa melalui sesi tanya jawab, kuis, ataupun melalui game sederhana. Metode yang kedua yaitu berdasarkan studi kasus, di mana nantinya mahasiswa akan mendapatkan kasus-kasus nyata yang berada di dunia kerja terkait dengan instrumental untuk melatih critical thinking dan problem solving. Dan yang ketiga, metode yang kita gunakan adalah project based learning atau PBL, yaitu di mana nantinya pembelajaran berbasis project untuk mahasiswa yang nantinya melibatkan mulai dari tahap perencanaan, eksekusi, dan evaluasi.
Dalam satu semester ke depan, mata kuliah analisis farmasi instrumentasi terdiri dari 16 kali pertemuan, meliputi 14 kali pertemuan teori dan 2 kali pertemuan ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk materi pembelajaran selama satu semester ke depan akan terbagi menjadi 2 periode, yaitu di periode UTS dan di periode UAS. Untuk materi pembelajaran selama satu semester ke depan meliputi radiasi elektromagnetik, analisis spektrofotometri UV dan visible, analisis spektrofluorometri, analisis spektrofotometri serapan atom, analisis spektrofotometri emisi atom, analisis spektrofotometri inframerah, analisis spektrometri NMR, analisis spektrometri massa, dan yang terakhir analisis flow injection. Metode penilaian dalam mata kuliah ini meliputi 5 komponen penting. Yang pertama, UTS sebesar 25%, UAS sebesar 25%, kuis sebesar 20%, tugas sebesar 20%, dan keaktifan mahasiswa sebesar 10%. Seluruh rubrik penilaian ini telah dipaparkan kepada mahasiswa di awal perkuliahan untuk memastikan adanya transparansi. Pada mata kuliah analisis farmasi instrumentasi ini biasanya kami tim teaching yang terdiri dari 2 dosen yang akan mengampu di 2 periode yang berbeda, yaitu periode UTS dan periode UAS. Biasanya ketika saya mengampu, saya akan menjelaskan kepada mahasiswa di awal perkuliahan terkait dengan mata kuliah yang akan mereka pelajari selama setengah semester ke depan. Penjelasan saya meliputi definisi mata kuliah, tujuan pembelajaran, kontrak perkuliahan, komponen penilaian, dan juga materi yang akan dipelajari selama 7 pertemuan ke depan. Selain itu, saya juga akan memberikan penjelasan kepada mahasiswa terkait sistem pembelajaran yang akan digunakan, termasuk dari metode apa yang kita pakai, kemudian media apa yang akan kita pakai. Apabila terdapat kuis, maka kuis itu nanti akan diselenggarakan di pertemuan keberapa dan materinya apa saja. Jadi semuanya akan kita buka di depan supaya terjadi transparansi kepada mahasiswa. Selain itu, seluruh materi, kuis, video pembelajaran dapat mahasiswa akses di e-learningnya masing-masing. Berikutnya, mari kita saksikan video perkuliahan analisis farmasi instrumentasi dengan materi spektroskopi inframerah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Iya, hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah yang namanya adalah analisis farmasi instrumentasi. Terdiri dari 3 kata, analisis, farmasi, dan instrumentasi. Sebelum masuk ke materi kuliah pada pagi hari ini, kita kenalan dulu sama mata kuliah ini, ya. Dari deskripsinya, mata kuliah ini nantinya banyak membahas interaksi antara gelombang radio elektromagnetik dengan sebuah materi. Nah, materinya materi apa? Di sini yang dimaksud dengan materi adalah sampelnya. Jadi nanti kita akan banyak mempelajari dari berbagai macam radiasi elektromagnetik dengan berbagai macam materi. Nah, gelombang radiasi elektromagnetik ini nantinya berkaitan dengan sebuah instrumen. Instrumen apa? Instrumen ini nantinya banyak dipakai untuk analisis. Analisis di bidang kefarmasian banyak ya, jadi makanya mata kuliah ini penting untuk teman-teman pelajari. Pertama, kita bisa melakukan analisis apa kira-kira? Pengujian obat, betul, pengujian mutu obat selama proses, kemudian pengujian bahan baku obat, kemudian pengujian apa lagi? Pengujian stabilitas, bioavailabilitas, ya. Jadi sangat banyak aplikasinya. Nah, kenapa harus kita menggunakan instrumen? Karena instrumen ini yang nantinya akan mempermudah pekerjaan kita di dunia kefarmasian. Teman-teman mungkin masih ingat mata kuliah kimia analisis di semester 2. Ya, teman-teman bisa melakukan penetapan kadar menggunakan titrasi. Bayangkan kalau ketika teman-teman berada di industri farmasi, teman-teman masih melakukan penetapan kadar menggunakan titrasi. Apakah sampelnya hanya 1-2? Enggak, sampelnya bisa sampai puluhan. Coba, pasti kemengkan tangannya, goyang. Nah, oleh karena itu dengan semakin berkembangnya zaman, maka adalah instrumen-instrumen ini. Harapannya apa sih? Instrumen ini nanti bisa memberikan hasil yang lebih akurat. Kemudian dengan menggunakan instrumen nanti bisa memberikan hasil yang lebih sensitif. Dan secara pengerjaan pasti lebih cepat.
maka nanti pekerjaan kita akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional. Nah, nanti di mata kuliah ini ada yang namanya rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester atau RPS ini di situ isinya adalah kira-kira kita selama 1 semester ke depan itu mau belajar apa saja sih? Di pertemuan keberapa mau belajar apa sih? Itu nanti ada di RPS. RPS ini lengkapnya teman-teman nanti bisa cek di e-learning, sudah kita cantolkan di e-learning, jadi teman-teman semua mahasiswa tahu. Jadi nggak lagi bingung, oh kira-kira pertemuan besok mau membahas apa ya? Semuanya sudah ada di dalam RPS. Nah, singkatnya, kita dalam 1 semester ini nantinya total ada 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka untuk teori dan 2 kali tatap muka untuk ujian, yaitu di UTS dan UAS. Maka pembelajaran kita nanti terbagi menjadi 2 periode. Ada yang periode UTS dan ada yang periode UAS. Untuk periode UTS kita akan mempelajari tentang radiasi elektromagnetik, kemudian nanti aplikasinya dalam instrumen, yaitu ada spektrofotometri UV dan visible, kemudian ada spektrofotometri emisi atom, kemudian ada spektrofluorometri, dan yang terakhir ada spektrometri serapan atom. Baru nanti teman-teman akan melaksanakan UTS. Setelah UTS, apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari pertama ada analisis termal. Kemudian nanti kita akan mempelajari tentang spektrofotometri inframerah. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang spektrometri NMR. Kemudian ada juga spektrometri massa dan analisis flow injection. Nah, di mata kuliah ini tidak hanya 1 dosen saja yang mengampu, tapi kami di sini berupa tim teaching. Artinya apa? Terdiri dari lebih dari 1 dosen untuk mengampu dalam 1 semester. Untuk mata kuliah analisis farmasi instrumentasi nanti terbagi menjadi 2 tim teachingnya, yaitu di bagian UTS nanti ada Bu Agnes, kemudian nanti setelah UTS atau di periode UAS nanti akan saya yang mengampu. Nah, tadi kita sudah kenalan sama mata kuliahnya, kemudian kita sekarang akan kira-kira tujuan pembelajarannya apa sih untuk mempelajari instrumen? Pentingnya seorang apoteker untuk belajar instrumen itu apa sih? Nah, yang pertama, pastinya teman-teman nanti harus memahami prinsip dari instrumennya. Kalau teman-teman sudah bisa mempelajari atau sudah bisa memahami prinsip instrumennya, maka diharapkan teman-teman nanti bisa menerapkan teknik instrumentasi untuk masing-masing sampel, baik itu untuk analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Kalau teman-teman nantinya sudah bisa menerapkan, kira-kira mau menggunakan instrumen apa untuk analisis apa, kemudian masuk ke tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu teman-teman mampu mengevaluasi dan memilih metode yang tepat. Mengevaluasi dalam artian teman-teman nanti bisa memilih metode mana yang lebih baik untuk tujuan analisis tertentu. Kemudian dilihat berdasarkan juga dari sifat sampelnya seperti apa. Contohnya, kalau teman-teman menggunakan sampelnya sifatnya misalnya mudah menguap, maka teman-teman kira-kira menggunakan instrumen apa? DCMS, betul. Kalau kira-kira teman-teman sampelnya berupa logam, SSA. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman akan mempelajari itu. Dan yang terakhir, karena teknologi itu berkembang secara terus-menerus, maka kami juga mengharapkan teman-teman itu selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini yang ada kaitannya dengan instrumen analisis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kontrak perkuliahan, supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi teman-teman harus memahami kontrak perkuliahan. Untuk mata kuliah ini, analisis farmasi instrumentasi, bebannya adalah 2 SKS. Artinya apa? Artinya dalam 1 kali pertemuan, maka kita akan kuliah selama 2 kali 50 menit. Jadi totalnya adalah 100 menit untuk setiap kali pertemuan. Kemudian aturan yang kedua, nih, mahasiswa wajib datang minimal 75%. Jadi teman-teman hanya punya kesempatan untuk tidak masuk adalah 25%, sekitar 3-4 kali pertemuan. Kalau kurang dari itu bagaimana? Maka teman-teman tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian, baik itu UTS ataupun UAS. Kemudian kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal, kalau nanti semisal ada yang berhalangan, baik dari saya, berhalangan hadir, maka nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nanti perwakilan dari salah satu mahasiswa bisa menghubungi saya, kita akan berjanjian kira-kira mau digantinya kapan ini. Kemudian untuk mahasiswa yang berhalangan hadir, ya baik itu sakit ataupun dengan keperluan tertentu, silahkan nanti bisa menghubungi saya. Kalau teman-teman
sakit berarti harus melampirkan surat sakit dari dokter. Kalau teman-teman ada kegiatan keluarga misalnya, silakan nanti bikin surat izin. Kemudian materi kuliah, teman-teman tidak usah sibuk-sibuk untuk ngefoto PPT ya. Nanti jangan khawatir, seluruh materi perkuliahan, seluruh tugas-tugas semuanya sudah ditempelkan di e-learning, jadi teman-teman bisa akses semuanya yang ada di e-learning. Nah, yang terakhir, kita akan melakukan kuis. Kuis ini akan kita selenggarakan di pertemuan keempat, materinya mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Selanjutnya adalah metode penilaian. Ya, di sini keaktifan 10%, kuisnya 25%, tugasnya 25%, dan UTS-nya sebesar 40%. Nah, kira-kira dari proporsi ini ada yang mau didiskusikan? Atau mungkin ada teman-teman yang merasa, Bu, jangan segitu? Oke. Ya, gimana Mbak? Bu, kalau untuk persentase buat kuisnya itu 20, tugasnya 30% itu bagaimana, Bu? Kuisnya mau 20%, kemudian Tugasnya 30%. tugasnya 30%. Gimana teman-teman yang lain? Apakah setuju? Ya. Sepakat ya? Oke, kalau sepakat berarti nanti proporsi penilaiannya adalah keaktifan 10%, kemudian kuisnya 20%, tugasnya 30%, dan UTS-nya 40%. Oke, setuju semua ya? Berarti kita sepakat untuk proporsi penilaian ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materinya, spektroskopi inframerah. Nah, apa sih spektroskopi inframerah? Jadi, spektroskopi inframerah ini adalah suatu instrumen atau metode analisis di mana nantinya dia akan meneliti atau akan mengidentifikasi gugus fungsional dari sebuah senyawa. Dalam artinya senyawa di sini adalah sampel. Nah, spektroskopi inframerah ini juga dikenal sebagai spektroskopi vibrasional. Artinya apa? Artinya ketika nanti gelombang elektromagnetik mengenai dengan materinya atau dengan partikelnya, dia nanti bisa menghasilkan vibrasi atau getaran. Nah, kok ada yang getaran, ada yang nanti rotasional, itu tergantung dari jenis dari radiasi elektromagnetiknya. Semakin besar tenaga elektromagnetiknya, maka akan bisa menghasilkan gerakan yang berbeda-beda. Kalau inframerah, energinya masih kecil, makanya dia tidak bisa untuk memindahkan partikel dari satu tempat ke tempat yang lain. IR ini hanya bisa sebatas untuk menggetarkan partikelnya saja, maka spektroskopi inframerah disebut juga dengan spektroskopi vibrasional. Jadi teman-teman dari FTIR ini nantinya hasilnya adalah gugus fungsi. Nah, untuk inframerah ini ada 3 ruang gitu ya. Ada inframerah dekat, inframerah tengah, dan inframerah jauh. Yang biasanya kita pakai yang mana? Yang biasanya kita pakai adalah inframerah tengah. Kalau yang jauh biasanya untuk sampel-sampel atau komponen yang sifatnya lebih kompleks atau yang ukurannya lebih besar. Nah, biasanya itu. Makanya yang sering kita pakai untuk senyawa anorganik maupun senyawa organik adalah di batas IR tengah antara 4000 sampai 400. Nah, kemudian kita lihat sifat spektrum dari inframerah seperti apa sih? Yang pertama, dia sifatnya adalah spesifik. Yang kedua, bisa digunakan untuk analisis kuantitatif dan kualitatif. Nanti akan kita bahas ya di belakang. Kemudian sifatnya juga non-destruktif. Kemudian untuk sampelnya bersifat universal. Dan kemudian ada spektrum sidik jari atau yang biasa kita sebut dengan fingerprint. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Oke, gimana Mbak? Ibu, maksud untuk yang non-destruktif itu bagaimana ya? Iya, betul. Yang dimaksud non-destruktif adalah sampelnya ini tidak mengalami kerusakan. Jadi semisal nih, teman-teman punya sampel, kemudian teman-teman mau melakukan analisis dengan FTIR. Kemudian dicek, nah setelah itu sampelnya bagaimana? Sampelnya masih bisa kita gunakan untuk pengujian metode yang lain. Misalnya teman-teman mau melanjutkan untuk uji in vitro atau in vivo, bisa. Sampelnya tidak rusak. Coba dibayangkan ketika teman-teman analisisnya menggunakan spektrofotometri UV visible. Kita punya sampel, kemudian teman-teman harus larutkan, kemudian ditambahkan dengan reagen-reagen tertentu. Nah, setelah selesai bagaimana? Tidak bisa digunakan, sudah rusak, artinya harus dibuang. Nah, kalau di inframerah tidak, jadi tidak ada kerusakan di sampel. Sampelnya masih bisa kita gunakan untuk analisis-analisis yang lain, begitu. Nah, kemudian
Di situ juga dijelaskan tentang spesifik dan ada fingerprint. Nah, spesifiknya dari mana? Dari fingerprint ini. Sebagai yang teman-teman tahu, setiap manusia itu kan pasti berbeda-beda. Anak kembar pun pasti berbeda-beda. Yang membedakan ada di sidik jari. Sidik jari antara satu senyawa dengan senyawa lainnya pasti berbeda. Sama seperti kalian, walaupun saudara kembar, ya, kembar identik, tetap pasti sidik jarinya berbeda-beda. Hal inilah yang membuat inframerah itu spesifik terhadap suatu molekul tertentu atau suatu senyawa tertentu. Nah, ini adalah prinsipnya. Jadi tadi ya, ketika ada gelombang elektromagnetik, kemudian dia akan bertemu dengan sebuah partikel. Nah, partikel ini nantinya bisa bervibrasi atau bisa bergetar. Nah, ini adalah contohnya gerakannya, ada yang namanya translasi, ada yang namanya rotasi, dan ada yang namanya vibrasi. Kali ini kita akan berfokus untuk gerakan vibrasi. Nih, jadi gerakan vibrasi seperti pegas, seperti kalau teman-teman tahu seperti per, jadi melungker-melungker, bisa ditarik dan bisa ditekan. Nah, macam-macam vibrasi berbeda-beda. Ada yang namanya stretching, ada yang namanya bending. Kalau di stretching, perbedaannya ada di panjang pendek dari ikatannya. Tapi kalau di bending, yang membedakan ada di angle-nya, sisinya. Nah, kita lihat nih. Nah, kalau di stretching, ada yang sifatnya asimetrik dan namanya simetrik. Tapi kalau di bending, macam-macam. Ada yang scissoring, ada yang waking, ada yang twisting, dan ada yang rocking. Gimana tuh, Bu? Ada yang scissoring. Nah, bisa dipraktekkan. Kalau yang stretching, ada simetrik dan asimetrik. Gimana? Kalau yang simetrik berarti bareng dia ya. Atas bawah, kayak orang senam SKJ. Kalau yang asimetrik, dia bergantian. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ya, tadi ingat kalau simetrik, kalau stretching berarti yang berbeda panjang pendeknya, betul. Dia akan memanjang pendek, panjang pendek, panjang pendek. Sedangkan kalau kita ngomongin yang satunya, bending, yang berbeda hanya angle-nya saja. Kalau yang rocking, dia kanan kiri kanan kiri. Kalau yang scissoring berarti bentuknya kayak gunting. Kalau yang twisting, depan belakang tapi ganti-ganti. Nah, kalau yang waking, depan belakang tapi dia bareng, ya. Jadi nanti getarannya seperti itu, macam-macam bedanya. Nih, spektrum IR itu nanti akan ada dua jenis. Ada yang namanya absorbansi dan ada yang namanya transmitan. Nah, ini kaitannya dengan tadi, fungsi analisisnya apa? Kalau teman-teman tujuan analisisnya adalah untuk kuantitatif, teman-teman sampai ke angka, sampai mengetahui kadar, maka yang teman-teman gunakan spektranya adalah absorbansi. Sedangkan kalau teman-teman tujuannya hanya untuk analisis kualitatif saja, sebatas identifikasi, maka teman-teman gunakan adalah yang transmitan, betul. Nah, ini contohnya spektrum absorbansi. Jadi seperti yang teman-teman lihat kalau di praktikum-praktikum ya, teman-teman sudah menggunakan spektrofotometri UV vis. Jadi bentuknya ke atas. Nah, kalau yang transmitan kebalikannya. Jadi puncaknya dari atas turun ke bawah. Bedanya di situ. Kelebihan dan kelemahan dari analisis IR. Ya pasti ya, namanya instrumen pasti ada sisi lebihnya, ada sisi kurangnya, betul. Nah, IR itu tidak bisa digunakan secara mandiri untuk mengetahui struktur senyawa. Teman-teman nggak bisa tuh punya data IR, kemudian teman-teman bisa, oh ini strukturnya seperti ini. Tidak bisa. Harus dilengkapi dengan instrumen-instrumen yang lain. Ada NMR, baik itu CNMR ataupun HNMR. Kemudian bisa juga nanti menggunakan apa kira-kira? Spektroskopi massa untuk mengetahui bobot molekulnya gitu ya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri dan di beberapa sinyal mungkin nantinya bisa menjadi ambigu apabila dia sifatnya overlapping. Nah, ini adalah tugas untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan nanti bisa teman-teman kerjakan secara mandiri. Teman-teman nanti silahkan bisa dikumpulkan di e-learning ya. Kita kasih batas waktu 1 minggu. Jadi maksimal teman-teman harus sudah mengumpulkan sebelum mata kuliah ini dimulai di minggu yang akan datang. Ya, di sini tugasnya sistemnya seperti kasus. Di sini ada apoteker industri obat herbal akan melakukan autentikasi serbuk bahan baku dari sebuah tanaman yang namanya adalah Pimpinella cruachan.
Atau kalau orang Dieng bilang nama lokalnya adalah Purwaceng. Nah, Purwaceng ini karena bahannya sedikit tapi kebutuhannya banyak, maka sering disalahgunakan, diganti dengan tanaman yang lain yang memiliki bentuk yang mirip. Nah, tanaman ini dikenal sebagai Purwaceng, kemudian sering dilakukan pemalsuan begitu ya. Nah, maka teman-teman sebagai apoteker di industri obat herbal di sini dituntut untuk melakukan analisis bahan baku. Nah, analisis ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Maka, tugasnya dari kasus tersebut, teman-teman harus memilih metode pengujian yang tepat. Kalau sudah memilih metode pengujian yang tepat, kemudian dijelaskan kenapa sih teman-teman memilih itu, kemudian bagaimana nanti caranya melakukan analisisnya, gitu. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Kalau sudah cukup, berarti kita akhiri untuk kelas pada pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sekian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dari saya. Besar harapan saya untuk dapat terus berkontribusi lebih baik lagi bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia melalui program sertifikasi dosen ini. Saya harap melalui video ini, Bapak Ibu tim penilai dapat melihat usaha dan konsistensi saya selama ini. Sekian kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.